Pengusutan tindak pidana asal kasus TPPU Panji Gumilang harus hati-hati. Kasus pencucian uang Panji Gumilang sudah ditetapkan, namun untuk mencegah Panji Gumilang mencoba melawan saat pemeriksaan, polisi harus tetap berhati-hati saat membeberkan seluk-beluk unsur pidananya. Panji Gumilang, ketua Pondok Pesantren Az-Zaitun, mengakui sejumlah anomali dalam pengelolaan keuangan dana BOS dan zakat yayasan. Pada 7 Agustus 2023, Panji membeberkan sejumlah detail krusial kepada penyidik Bareskrim terkait pengelolaan keuangan yayasan. Panji Gumilang mengakui operasional Yayasan Pesantren Indonesia dilakukan dengan menggunakan rekeningnya sendiri. Di yayasan, arahan Panji harus menjadi dasar semua transaksi keuangan. Nantinya, seluruh dana perolehan yayasan dan uang bantuan operasional sekolah BOS ditransfer ke rekening pribadi Panji. Meski sudah terang benderang, tapi Panji Gumilang tidak pernah menjadi tersangka pencucian uang. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mengingatkan penyidik untuk berhati-hati. Pakar TPPU Suparji Ahmad menafsirkan kehati-hatian polisi ini karena penyidik harus detil untuk menentukan tindak pidana asal sebelum menjatuhkan pidana pencucian uangnya. TPPU yang memakan waktu cukup lama adalah menentukan tindak pidana asalnya, kata Suparji Ahmad. Tindak pidana pencucian uang yang ini memakan waktu cukup lama adalah menentukan predikat krimnya, tindak pidana asalnya, karena bermula dari sebuah pandangan pendapat adanya rekening-rekening yang mencurigakan. Tetapi kalau hanya sekedar menyidik tentang rekening yang mencurigakan tanpa menentukan tindak pidana asalnya, maka itu adalah tidak bisa diterapkan dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Karena tidak mungkin tindak pidana pencucian uang itu berdiri sendiri. Karena tidak mungkin. Salah satu detail yang penting adalah keterangan Panji Gumilang dalam hal pengelolaan keuangan yayasan. Sebelumnya, Panji mengakui sejumlah fakta penting di depan penyidik Bareskrim pada 7 Agustus 2023. Panji mengakui rekening pribadinya digunakan untuk operasional Yayasan Pesantren Indonesia, di mana semua transaksi keuangan yayasan harus berdasarkan perintah Panji. Kemudian rekening pribadi Panji digunakan untuk menampung dana bantuan operasional sekolah dan semua dana pendapatan yayasan. Telah menerima analisa transaksi keuangan dari PPK dan terkait dengan PKN, penghitungan kerugian negara, masih dilakukan oleh tim dari BPK RI, ya. Namun dugaannya sudah ada karena dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini, ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya. Tapi hukum yayasan sebaliknya, di mana dalam pasal 5 Undang-Undang Yayasan, pembina dilarang memindahkan aset yayasan ke tangannya. Pelanggaran atas pasal ini bisa dipidana 5 tahun.